Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Putra dari Prodi Ilmu Hukum kelas A. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Hukum Perdata. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Jawabannya, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum penuh, yang mana yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah. Dalam konteks ini, seseorang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki properti, dan bertindak dalam kapasitas hukum lainnya. BW biasanya mengakui subjek hukum manusia sebagai individu yang telah mencapai usia dewasa, yang mana yang berarti mereka telah mencapai usia di mana mereka dianggap mampu untuk bertindak secara hukum dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang menyertainya. Batas usia dewasa bervariasi antara negara-negara yang menerapkan BW, tetapi seringkali berkisar antara 18 tahun hingga 21 tahun. Selain itu, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak dan kewajiban hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Itu jawaban nomor 1. Yang berikutnya adalah nomor 2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jawabannya adalah asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat bervariasi tergantung yurisdiksi masing-masing negara. Namun, sebagai contoh, berikut adalah beberapa asas perkawinan yang umumnya ditemukan dalam banyak sistem hukum perkawinan. Yang pertama adalah asas kesetaraan atau kebebasan pasangan, di mana asas ini menegaskan bahwa perkawinan terjadi antara dua orang yang memiliki kedudukan yang setara dan bebas untuk memasuki ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Yang kedua, asas monogami. Asas monogami menyatakan bahwa perkawinan dilakukan secara eksklusif antara dua orang yang saling berkomitmen. Dalam sistem monogami, seseorang tidak boleh secara sah menikah dengan lebih dari satu pasangan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, asas kesetiaan. Asas kesetiaan ini menekan pentingnya kepercayaan dan kesetiaan antara pasangan suami istri. Ini berarti setiap pasangan diharapkan untuk tetap setia satu sama lain dan tidak melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan dalam ikatan perkawinan mereka. Yang keempat, asas keadilan dan bersamaan gender. Asas ini menegaskan bahwa dalam perkawinan dalam perkawinan pasangan memiliki hak dan kewajiban yang sama terlepas dari jenis kelamin mereka. Prinsip ini mendorong keseimbangan kekuasaan dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Asas yang kelima yaitu asas tanggung jawab dan kewajiban, yang dimana asas ini menekankan bahwa perkawinan melibatkan tanggung jawab dan kewajiban yang saling berbagi antara pasangan. Hal ini termasuk tanggung jawab untuk saling mendukung secara finansial, merawat anak-anak, dan berkontribusi dalam menjalankan rumah tangga. Asas yang keenam yaitu asas perlindungan anak. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang lahir atau diadopsi dalam ikatan perkawinan. Ini termasuk hak anak untuk nama, identitas, perawatan, dan dukungan dari kedua orang tua mereka. Nah, dari asas-asas ini bertujuan untuk membentuk
kerangka hukum dan moral dalam perkawinan, melindungi kepentingan pasangan yang menikah, dan menjaga stabilitas keluarga. Baiklah, demikian jawaban UTS dari saya. Sekiranya dapat bermanfaat, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.